Ini juga rumah kosong guys. Tadinya rumah ini bagus. Lihat plafonnya. Plafonnya udah pada jebol. Ini rumah kosong. Nggak ada penghuninya ya. Entah apa yang terjadi dengan orang-orang Jepang ya. Banyak banget rumah kosong. Aku itu lagi nyoba nyari rumah-rumah kosong yang ada di pedesaan di sekitar tempat tinggalku ya. Ini guys, sepedanya tuh kan. Nih, ini barang-barang kalau di Indonesia, barang-barang kayak gini itu bisa dikiloin ya, dirongsokin. Tapi di sini karena nggak ada orang yang mau ngerongsokin, nggak ada tempat buat ngiloin barang-barang bekas kayak gini, kayak besi-besi bekas itu nggak ada tempat bisa dikiloin itu. Jadi barang-barang kayak gini kalau ngeletak kayak gini ya udah butuh guys, nggak ada yang ngambil gitu ya. Di belakang saya itu rumah kosong guys. Itu rumah kosong ya. Ini kalau pas musim panas, ini rumputnya itu tinggi-tinggi banget. Itu tanaman-tanaman di samping-samping rumahnya itu dibiarin karena rumah ini itu nggak ada penghuninya ya. Ini sekut-sekutnya pada mati kabeh. Tapi nek pas musim panas ini kayak hutan di sini guys ya. Jadi rumput banget karena rumah ini udah kosong lama banget, jadi nggak ada penghuninya, sampai halaman rumahnya itu nggak keurus gitu ya. Ini juga rumah kosong guys. Ini rumah kosong ya. Ini terlihat AC-nya udah nggak kepake guys. AC-nya dikerubutin sama dibungkus sama apa ya, kayak pembungkus biar nggak kena hujan mungkin guys, biar nggak cepat bosok gitu ya. Ini rumah kosong guys. Ini rumahnya bagus guys, seperti rumah baru ya. Ini seperti rumah baru, tapi kalau dirasa-rasa ini rumah kosong guys. Ini rumah kosong, nggak pernah terlihat aktivitas di rumah ini baik siang maupun malam. Karena sekali lagi aku tiap hari itu berangkatnya lewat sini. Ini di daerah Kurogawa ya. Dulu rumah ini ada isinya, tapi entah kenapa sekarang waktu aku balik lagi ke sini, ini rumahnya kosong ya. Ini sama sekali nggak ada aktivitas di rumah ini guys. Jadi jangan dikira kalau rumah kosong di Jepang itu rumah yang bodol-bodol aja, rumah yang udah lawas-lawas gitu ya. Tapi ternyata rumah bagus-bagus kayak gini itu juga banyak yang kosong di Jepang guys. Rumah ini sebenarnya itu berada di sini guys ya. Ini bagi yang sering lihat kontenku itu, aku pernah nge-review tempat pembuangan sampah ini. Nih, ini motor yang udah lama banget. Ini udah hampir mungkin 15 tahun lebih motor ini ngeletak di sini ya. Oh, teman-teman pernah lihat videoku yang tembus sampai 4.500.000 penonton itu aku ambil gambarnya di sini ya. Ini tempat sampahnya. Ini motor dibuang gitu, digeletakin gitu aja. Motor Kawasaki guys, Ninja itu ya. Sini sepeda-sepeda, ada speedboat, ada blok-blok mesin. Itu sepeda masih bagus. Ada motor-motor Kawasaki itu, motor-motor bodol itu guys. Nih ada mesin-mesin, ada kayak mesin generator gitu ya. Truknya masih utuh. Ini juga ada perahu. Ini sama sekali dari sejak kemarin itu aku ambil gambarnya. Sejak aku ambil gambarnya terus kemudian yang nonton banyak banget. Sampai sekarang, sampai detik ini itu barangnya itu kayaknya nggak ada yang hilang satupun ya guys ya. Nih barangnya masih utuh guys. Nih sepeda
bagus ini guys sepedanya tuh kan. Nih, ini barang-barang kalau di Indonesia barang-barang kayak gini itu bisa dikiloin ya, dirongsokin. Tapi di sini karena nggak ada orang yang mau ngerongsokin, nggak ada tempat buat ngiloin barang-barang bekas kayak gini, kayak besi-besi bekas itu nggak ada tempat bisa dikiloin. Itu jadi barang-barang kayak gini kalau ngeletak kayak gini ya udah butuh guys, nggak ada yang ngambil gitu ya. Ini barang rongsokan semua nih, speedboat nih. Wis oleh urung? Wis oleh apa urung? Udah teluk, iwak apa? Itu guys, itu orang-orang Indonesia lagi pada mancing di sana ya. Orang-orang Indonesia lagi pada mancing. Ini juga rumah kosong guys. Ini rumah kosong. Nggak ada penghuninya ya. Rumah kosong digeledakin gitu aja, barang-barangnya digeledakin begitu saja. Entah apa yang terjadi dengan orang-orang Jepang ya, banyak banget rumah kosong. Ini salah satu sudut pemandangan di Desa Kurogawa guys ya, di tempat selama ini aku tinggal. Salah satu sudutnya ada pemandangan eksotis kayak gini ya. Ini di belakang saya, ini juga rumah kosong guys. Ini rumah kosong ya. Ini malah udah parah banget kondisinya. Tadinya rumah ini bagus, tapi mungkin setelah beberapa puluh tahun nggak terurus ya, nggak ada yang ngurus, nggak ada penghuninya, jadi rumahnya kayak gini. Lihat plafonnya udah pada jebol. Plafonnya hampir semua plafon di bagian rumah ini udah pada jebol. Terus rumput liarnya itu merambat sampai ke pagar-pagar rumah gitu ya. Ini sebenarnya rumah masih bagus guys. Tadinya dulu itu aku lihat tuh waktu ada penghuninya, itu rumahnya masih bagus banget ya. Tapi sekarang jadi kayak gini, efek nggak keurus gitu ya, nggak ada penghuninya. Ini kalau di Indonesia ya, udah dibilang rumah hantu gitu ya. Lihat atasnya, plafonnya udah dijebol semua guys. Plafon atasnya udah jebol semua tuh. Sayang ya, eman-eman guys. Dari sekian banyak rumah kosong, yang paling parah yang selama ini aku tahu itu rumah itu guys. Rumah itu rumah udah hampir rubuh ya, di pinggir tebing kayak gitu. Di atasnya hutan, di bawahnya itu rumah. Rumahnya itu udah mau roboh ya. Itu kayaknya udah hampir, mungkin udah lama banget mungkin ya, udah nggak kepake rumahnya. Tapi yang aku heran itu listriknya ini loh guys, masih ada aliran listriknya. Nih, ini tuh yang listrik. Ini dari sekian rumah, ini ada rumah. Di sini juga rumah itu teraliri listrik. Itu sih umum ya. Rumah itu masih ada penghuninya, masih ada mobilnya. Rumah ini juga masih ada penghuninya. Tapi yang heran itu rumah yang itu udah nggak ada penghuninya. Akses jalan masuk ke sananya juga aku nggak tahu itu lewat mana. Tapi listriknya itu masih nyantol. Kabelnya sih dialur naring listriknya nah guys. Kalau di Indonesia rumah nggak setor listrik itu udah dijabut lama banget mungkin ya, listriknya udah dijabut ya. Tapi di sini itu kayaknya nggak tahu juga kalau malam ini listriknya masih nyala nggak, atau ini kabel ini cuma pajangan aja. Aku juga nggak tahu. Tapi sejauh ini rumah paling buruk yang pernah aku lihat yang kosong itu ya ini guys.
Itu udah bentuknya udah kayak rumah hantu beneran gitu ya, di pinggir hutan persis. Rumahnya udah ngeri gitu ya. Ini kalau ada tim uji nyali di sini, coba uji nyali di rumah-rumah kosong Jepang gitu gitu. Kayaknya seru gitu guys ya. Oke, jadi di video kali ini aku itu lagi nyoba nyari rumah-rumah kosong yang ada di pedesaan di sekitar tempat tinggalku ya. Khususnya di Desa Kurogawa. Jadi dari beberapa rumah tadi yang kosong itu udah banyak ya. Kalau diputerin semua itu mungkin banyak banget rumah-rumah jenis kayak gini yang udah di pagernya itu udah ditumbuhin rumput ya. Jadi itu bisa menandakan salah satu rumah bahwa rumah itu udah lama banget kosong. Dan ini membuktikan bahwa populasi Jepang ya bener, populasi Jepang itu semakin kesini itu semakin menyusut guys. Jadi bener ya, seperti apa yang telah dikabarkan di media-media sosial, di kabar-kabar berita, di surat-surat kabar online gitu ya, itu menunjukkan bahwa populasi di Jepang itu semakin kesini, semakin hari itu semakin menyusut. Bahkan pemerintah Jepang itu pun kelimpungan ya, kebingungan bagaimana cara mengatasi dropnya populasi ini guys. Jadi ini bukan main-main ya, ini bukan masalah sepele bagi pemerintah Jepang. Bahkan pemerintah Jepang itu khawatir kalau 100 atau 200 tahun lagi itu populasi mereka itu benar-benar habis gitu ya. Salah satu penyebab berkurangnya populasi Jepang akhir-akhir ini itu ya karena satu, warganya itu nggak pada pingin punya anak guys ya. Jadi orang-orang Jepang itu pada males punya anak karena katanya kalau ngurus anak itu susah gitu ya. Selain susah, biayanya juga tinggi guys. Ngurus anak di Jepang itu biayanya tinggi. Bahkan stimulus-stimulus dari pemerintah Jepang bagi orang-orang yang mempunyai atau melahirkan anaknya itu belum bisa membangkitkan gairah orang-orang Jepang untuk mempunyai anak lagi gitu loh. Jadi orang Jepang tetap kalau masalah seks itu ya tetap aja guys. Kalau teman-teman saya itu yang nggak nikah itu ya mereka tetap nge-seks ya gitu. Tetap sorry ya kalau aku mandan saru ngomongin seks gitu ya, tapi ini kebutuhan hidup orang. Terus mungkin banyak yang bertanya, gimana kalau orang-orang Jepang itu nggak nikah gitu ya, terus kebutuhan seks mereka itu gimana? Ya mereka beli guys. Di sini tempat-tempat kayak gitu itu bebas ya, di kota-kota besar itu bebas. Mereka tinggal datang ke tempat-tempat kayak gitu, terus mereka tinggal pilih wanita mana yang mereka mau gitu loh. Enak banget guys ya, gampang aja. Kalau di Indonesia kayak gitu mungkin wah itu orang-orang pada nggak mau punya anak juga mungkin kayaknya guys. Ini salah satu rumah kosong juga. Parah ya, Jepang parah ya, kosongnya udah parah banget. Populasi Jepang itu udah drop parah memang guys. Ini rumah kosong nih. Siapa juga yang mau menghuni rumah kayak gini? Ini orang patut naik rumah tinggo nih, tapi kondisinya kayak gitu. Sing nggoni wis ora patut. Kudu rumahnya sing ora patut, sing nggoni sing ora patut guys. Ini rumah, berarti ini rumah kosong. Bisa tafsirkan ini rumah kosong karena kondisinya kayak gitu, nggak kerumat sama sekali ya. Ini nggak cuma satu guys, tadi udah banyak banget yang tak beberin gitu ya. Ini salah satu, ini aku baru lihat malah ini. Kalau aku nggak kesini ini juga nggak nemu rumah ini. Teman-teman sadar nggak kalau rumah-rumah di Jepang ini, rumah-rumah jenis tua-tua kayak gini, ini biasanya rumah-rumah jenis lawas kayak gini, ini biasanya yang menghuni itu kakek-kakek sama nenek-nenek, orang-orang jompo guys, orang-orang jompo. Jadi anak-anak mudanya itu nggak mau, mungkin mereka nggak mau diwarisin juga rumah-rumah jenis kayak gini ya. Nih rumah-rumah kayak gini kalau diwarisin ke anak milenial, anak Gen Z mungkin ya, itu mungkin mereka nggak mau ya, mereka milih bangun rumah sendiri lah.
Ibaratnya gini, lah aku aja punya duit diwarisin rumah kayak gitu, ya moh lah itu. Nih, banyak rumah-rumah tua kayak yang nggak keurus gitu ya. Ini rumah yang itu. Nih rumah yang ini guys, rumah yang ini aku tahu penghuninya itu nenek-nenek. Penghuninya nenek-nenek. Ini seperti yang tak maksud tadi loh guys, kalau anak-anak muda Jepang yang mereka udah berkeluarga dan pengen punya anak, ini rumah impian mereka itu kayak gini guys. Jadi mereka udah nggak tertarik dengan gaya rumah-rumah klasik Jepang gitu ya. Tapi rata-rata rumah yang anak-anak muda sekarang, termasuk temanku itu, ada yang baru bikin rumahnya itu jenis kayak gini guys. Rumah modern ya, rumah Jepang modern itu kayak gini. Keren emang keren kayak gini ya. Menurut aku juga betah rumah kayak gini ya, daripada rumah jenis lawas kayak gitu. Itu rumah jenis lawas itu, jenis lama. Emang kurang menarik sih menurut aku. Kalau kayak gini kan, ini gaya-gaya kayak orang-orang Eropa gitu ya. Dan ini selera anak-anak muda Jepang sekarang yang pingin bangun rumah itu ya seleranya kayak gini guys. Jadi itu mungkin juga jadi salah satu alasan kenapa rumah-rumah bergaya klasik kayak tadi yang mungkin bisa diwariskan ke anaknya itu nggak kerawat ya, karena mereka itu pingin bangun rumah sendiri ya, rumah kayak gitu, rumah modern. Sedangkan rumah-rumah lawas yang kayak gitu tuh, depan saya yang ada mobilnya itu kan rumah lawas, itu udah bodol banget. Apa iya mau nempatin rumah kayak gitu anak-anak zaman sekarang? Ini desanya Jepang asri guys ya. Adem, ayem, tentrem. Ngomong-ngomong, dari tadi aku itu muter-muter di daerah yang namanya Setocho guys. Setocho, Kelurahan Seto ya, Kelurahan Seto. Dan desanya kayak gini guys, desa banget ya. Ini pelosok guys, ini pelosok, bener-bener pelosok. Kita lanjut ke sana guys. Ini sebenarnya daerah sini sering tak lewatin ya, tapi kali ini tak rekam. Aku cuma pingin berbagi suasana pedesaan Jepang sama teman-teman semua ya. Ini Setocho guys. Ah bukan, iya bener, ini namanya Setocho ya. Orang Jepang yang seneng ngasu guys kayak gini. Maksudnya apik ya. Alah uruk wedine gonggong, wanine gonggong tok, wani ngoyo kok ora. Ini gambaran pelosok Jepang. Nih jeruk di sini kayak buah nggak berharga guys. Tuh
Iki wit jeruk, jeruknya pada tiba nang ngisor. Ora nasi nitor. Aku ya rawani nitor, bukan wonge. Bukan dari nyolong, nang kene iki aneh, guys. Barang tiba ngledak kayak gue. Nek tek titor. Nek ana wonge weruh, sing duwe weruh, terus ora terima, aku diarani maling. Padahal pada bosok kayak gue ya. Kan mubazir guys ya, nek wong Indonesia kan ngaranine mubazir. Mubazir gue diwekna wong bae ya. Nek nang kene ora, tiba ya men kon bosok. Dijimot ora uli, aneh kan? Mulane kayak aku wong asing nang kene ana barang tiba ngono iki ora wani jimot, guys. Tapi kalau pohon jeruk yang tumbuhnya di pinggir-pinggir hutan gitu ya, itu biasanya itu jeruk-jeruk tukulan, guys. Jadi beda statusnya. Nek jeruk kayak dijimoti rapopo. Tapi nek kayak yang tadi, kayak jeruk yang tadi, buah-buah yang tadi itu yang sengaja ditanam terus kita ambil itu, kalau yang punya tahu itu bisa jadi masalah gitu ya. Oke, ini mau lewat mana, guys? Lewat sini aja ya. Lihat sini. Tuh penghuninya cuma kakek-kakek. Tuh, orang tua itu kakek-kakek. Pedesaan Jepang itu bagus, tapi terlalu sepi buat orang-orang Indonesia kayak kita, kayak saya. Itu di depan saya itu ada jenis rumah baru, itu pasti yang punya itu anak-anak muda Jepang gitu ya. Mereka bisa bikin rumahnya kayak gitu ya jenisnya ya. Ini anak-anak muda Jepang dolannya kayak gitu, guys. Ya, cara dolannya wong-wong Jepang, bocah-bocah nom Jepang ini kayak gitu. Konnichiwa. Konnichiwa. Jadi buat anak-anak Indonesia yang saat ini masih usia produktif, jadi pesan saya itu jangan bosan-bosannya bikin anak, jangan bosan-bosannya berkembang biak. Bila perlu buat kalian pejantan tambun itu. Oke, jadi sampai di sini aja video saya kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.